Silakan duduk sebentar, Ibu Bapak. Ada 1-2 pemberitahuan. Pertama, mengenai siarah kita nanti pada tanggal 22 Maret, hari Sabtu. Itu kita akan mulai pada jam 8 di sini, di kapel ini. Jam 8 pagi kita akan buka perjalanan kita dengan misa pendek. Tidak nyanyi-nyanyi, dan misa pendek, dan untuk membuka perjalanan kita. Setelah itu, baik yang bawa mobil pribadi maupun yang naik bis, itu semua kita berkumpul di sini pada hari Sabtu untuk misa bersama-sama dulu. Kalau tidak salah ada sekitar 80 sampai 90 orang ya Ibu ya. Ya. Nah, setelah misa kita akan berjalan ke depan sana. Yang naik bis akan berjalan ke depan di pintu gerbang keluar. Kita akan menunggu bis di situ. Karena di situ parkir agak sempit, maksudnya akan mengganggu lalu lintas yang lain. Maka kita berjalan dulu ke situ. Sesudah kita berkumpul, bis akan dipanggil. Mungkin dia parkir di Apotik Roxy di sana, Jalan Biak. Nanti dia datang dan kita naik bis itu supaya tidak menjadi halangan bagi kendaraan-kendaraan lain. Itu yang pertama dari perjalanan kita ya. Jadi kalau ada yang terlambat, kalau usahakan supaya tidak terlambat. Kalau terlambat kita akan tinggal. Ya. Lalu kita punya tujuan pertama adalah Gereja Gregorius, Santo Gregorius Agung di Kutabumi. Kita akan datang ke sana, kita sudah disediakan buku ini, nanti umat seorang dapat 1, tetapi sehabis acara kita kumpulkan lagi karena kita masih pakai selama 9 bulan. Jadi kita akan bawa buku ini dan kita akan beracara di Gereja Santo Gregorius Agung dan Gereja Santo Laurentius Alam Sutra. Di Gereja Santo Gregorius kita hanya berdoa, kita bernyanyi di sana, ada penuntun di dalam buku. Dan setelah itu nanti kita makan siang di situ, di gereja itu bersama dengan panitianya dan romo di paroki itu. Nah, kita akan membawa oleh-oleh kepada romo di situ, membawa parcel buah-buah barangkali, dan kepada umat paroki itu kita juga akan membawa sumbangan kita dari gerakan suka menolong dari umat kita akan membawa sumbangan, dan di situ juga kita akan membuat kolekte dari kita sendiri yang ikut di dalam siara itu. Maksud apa dengan kolekte itu? Nanti kita tambah dengan uang dari gerakan suka menolong. Kita akan sumbang ke paroki itu untuk program orang lemah, kecil, tersingkir, kaum difabel, dan orang miskin. Ini 5 kategori yang sekarang menjadi pusat perhatian dari gereja di Keuskupan Agung Jakarta selama tahun 2025 ini. Perhatian lebih kepada LKMTD, jadi lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu 5 kategori itu. Nah, setiap kali kita ke paroki-paroki siarah, kita akan membawa sumbangan seperti itu dan kolekte. Jadi yang dari kita berikan kepada program di paroki itu. Itu yang pertama. Nanti di Laurentius kita akan bersiara, tetapi moga-moga kita akan mendapat satu ruang adorasi sehingga kita bisa beradorasi di situ. Sudah dihubungi semuanya, moga-moga persiapan di sana tidak mengganggu, karena dari informasi-informasi itu Sabtu Minggu di setiap paroki itu bisa kunjungan sekitar 1.000 sampai 2.000 umat. Sabtu dan Minggu.
dari laporan dari romo-romo, dari rapat-rapat yang biasa kita hadir, banyak sekali yang bersiarah ke paroki-paroki yang sudah ditentukan. Semoga perjalanan kita tidak lancar-lancar saja sekalipun dengan banyak orang yang ada juga di paroki-paroki itu. Kita punya banner sudah ada di sana. Nanti kita juga akan bawa banner itu selama 9 bulan. Bulan Maret ini kita ambil 2 paroki. Mestinya sampai bulan November 9 paroki. Tapi karena bulan April itu tidak ada. Karena saya pergi ke Merauke untuk novena kerahiman ilahi. Jadi tidak ada siarah pada bulan April. Nanti pada bulan Mei baru kita lanjutkan siarah. Maka pada bulan ini, Maret ini kita mengambil 2 gereja sekaligus. Kutabumi dan Laurentius. Itu saja mengenai perjalanan siarah. Kemudian umat kan sudah mengumpulkan uang itu untuk baju kaos ya. Ini baju kaosnya sudah ada. Tetapi yang ada baru ukuran XL. Jadi ibu bapak yang mengambil, yang pesan nomor XL itu sudah ada di Ibu Eka. Nama-namanya juga sudah ada. Nanti habis misa ini boleh mengambilnya di bawah ya. Sedangkan nomor-nomor lain L, M, S kayaknya hanya 1, 2 barangkali ya. Yang apa? XL, L, M. Oh ada juga double ya. Ada XX. Ya oke, ya ada itu. Itu baru nanti jadi hari Selasa. Jadi bisa diambil Rabu atau Kamis atau Jumat di bawah. Nanti hubungi Yohanes atau Odilia. Di bawah mereka sudah nanti masing-masing sudah ada namanya. Seperti ini juga sudah ada nama. Jadi sesuai dengan pesanannya. Jadi sudah ada nama semua nanti. Dan pesan itu pun sesuai dengan nomor yang dipilih. Jadi nanti diberikan sesuai pesanan dan sudah ada nama. Yang XL bisa mengambil hari ini di bawah. Di lantai 2 ada Ibu Eka. Itu saja. Ada lagi Ibu? Sudah ya. Nah sekarang kita akan memohon berkat Tuhan. Saya cerita sedikit satu pengalaman tadi pagi di Cideng. Saya misa jam 6 pagi di situ. Lalu kemudian biasanya habis komuni, anak-anak yang mau minta berkat mereka maju ke depan. Nah, yang menarik adalah ya pasti di paroki-paroki lain juga karena ini program keuskupan. Jadi anak-anak kecil yang minta berkat itu diumumkan dari mimbar bahwa anak-anak yang mau datang minta berkat sama Romo, bawalah uang yang kamu sudah sisihkan dari uang jajan. Masukkan di dalam kotak Luce, V, Sin dan kawan-kawannya untuk nanti ya kaum kecil lemah, LKMTD itu, lemah kecil, tersingkir, miskin dan difabel itu. Nah, sangat menarik. Jadi anak-anak yang datang memohon berkat itu sudah ada kotak di situ dan mereka berkat dan mereka masukkan mereka punya uang di dalam kotak itu. Ini satu tanda, contoh puasa yang punya dampak sosial. Anak-anak punya uang jajan disimpan. Mereka tidak pakai semua untuk jajan tapi mereka tabung. Kemudian mereka masukkan ke tempat itu. Contoh yang kedua, saya di bawah ini 1 orang diri saja. Saya 1 orang diri saja. Tetapi umat yang memberi makan kepada saya, wahai berlimpah-limpah. So, saya tidak mampu untuk makan semuanya itu dari umat. Nah, apa yang saya buat? Saya simpan di kulkas. Tiap hari saya itu panaskan makanan itu. Dan saya taruh di kotak. Tiap hari saya jalan keliling cari pemulung, tukang sampah, orang parkir di depan. Saya bawa makanan ini kepada mereka. Jadi ya itu contoh. Jadi apa yang sebenarnya saya suka sekali. Tetapi karena ya saya tidak mampu makan dan juga karena pantang dan puasa. Ya saya bawa kepada orang lain.
atau di depan ini biasanya malam-malam mereka pakai ruangan saya, ruang di depan itu, ruang parkir dekat diesel untuk ekspedisi mereka kumpul barang-barang di situ untuk kirim, ya mereka pakai tempat saya. Dan sudah itu kadang-kadang saya biasa pulang dari lihat orang sakit di rumah sakit, kadang-kadang hujan mereka sudah basah, saya naik ke kamar dan saya punya pakaian kasih kepada mereka, atau kalau ada roti yang ada saya bawa kepada mereka. Nah itu cara kadang-kadang sederhana saja tetapi membuat orang itu bersuka cita, mereka berbahagia. Jadi mereka biasa bilang kepada kak saya, Romo, kenapa mesti begini, perhatikan kami semua, kami ini hanya menumpang saja di Romo punya tempat, Romo kasih makan lagi. Nah itu saya merasa baik sekali. Jadi kita coba melatih diri berpantang dan puasa tapi punya dampak sosial bagi orang lain. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, saya ucap selamat hari Minggu kepada kita semua. Hari libur bagi seluruh umat. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang dalam rumahmu. Salah satu pesan dari Santo Bapa adalah puasa itu bukan soal tidak boleh makan daging atau tidak boleh makan ikan. Dia katakan bahwa makan daging tidak bikin engkau tambah berdosa, dan tidak makan ikan tidak membuat engkau jadi lebih suci. Dan Santo Bapa pesan, yang penting itu hati. Kalau engkau masih marah dengan engkau punya saudara, engkau punya kata-kata masih melukai orang, kata-kata yang melukai orang itu datang dari hati. Nah itu yang penting, itu yang penting. Tidak ada gunanya kita berpantang puasa, tidak makan daging atau tidak menikmati apa yang kita mau, tetapi kita punya hati kurang baik untuk sesama kita. Saudara kita, orang yang dekat dengan kita, kita masih memperlakukan mereka tidak adil, kita masih marah-marah, kita masih mengeluarkan kata-kata yang kejam. Nah, tidak ada gunanya. Hati yang penting tulus kepada sesama kita, itu adalah puasa yang sejati. Ibu Bapak, kita pulang dalam damai Tuhan, sebab misa kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.